Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Sebelumnya perkenalkan, saya Tria Somanovianti dan teman-teman saya yaitu Muhammad Ajis Faturrahman, Novitri Wulandari, Pina Septiana, Sania Moharani, dan Sarah Juni Daily. Pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi digunakan dalam TAP MPR nomor 4 atau nomor MPR atau 1999 tentang GBHN, sedangkan istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, selain dikenal juga lingkungan dan pembangunan, yang sudah lama lebih populer digunakan sebagai istilah pembangunan yang berwawasan lingkungan di pusat pada paradigma pembangunan mulai pertama. Istilah ini muncul dalam strategi konservasi dunia dari The International Union for the Conservation of Nature 1980. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pada prosesnya, pembangunan berkelanjutan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam manusia dan iptek dengan berkesinambungan. Ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia pada penggunaan sumber daya alam secara kebijakan, efisien, dan memperhatikan pengelolaannya baik untuk menciptakan masa kini maupun menciptakan yang akan datang. Sumber daya tersebut sifatnya terbatas, sehingga dalam penggunaannya harus cermat dan hati-hati. Hal itu mendorong upaya untuk memadukan antara pembangunan dengan lingkungan. Karena lingkungan berfungsi sebagai penopang pembangunan berkelanjutan. Jika pembangunan terus-menerus tidak memperhatikan faktor lingkungan, maka lingkungan hidup akan rusak dan berkelanjutan pembangunan itu sendiri akan terancam. Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk diarahkan ke sumber daya alam sebijaksana. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul manakala terjadi kegagalan dalam pembangunan. Proses yang bersifat monoton dari atas ke bawah. Dampak pembangunan. Saat ini banyak sekali kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan, seperti beberapa hal diantaranya banjir, longsor, air sungai yang terkena limbah, rusaknya pepohonan di hutan, dan spesies hewan yang nyaris punah karena daerahnya dirusak. Oleh karena itu, manusia harus benar-benar memperhatikan lingkungan di sekelilingnya, agar tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Pembangunan baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitarnya. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL digunakan untuk bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Manfaat AMDAL.
1. Manfaat AMDAL bagi pemerintah. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat. 2. Manfaat AMDAL bagi prakarsa. Menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk peminjaman kredit. 3. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, terlibat pada proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan AMDAL. Pelaksanaan AMDAL terdiri 1. Proses penapisan (scanning wajib AMDAL). 2. Proses pengumuman. 3. Proses pelingkupan (scoping). 4. Penyusunan dan penilaian K-AMDAL. 5. Penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. 6. Persetujuan kelayakan lingkungan. Di sini kami jelaskan yaitu 1. Proses penapisan (scanning wajib AMDAL). Proses penapisan atau disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang menjadi pertimbangan dalam penapisan mengacu pada dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib AMDAL dalam Kepmeni No. 17 tahun 2001. 2. Proses pengumuman. Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemakarsa kegiatan. Diatur dalam keputusan Kepala Bapedal nomor 08/2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Yang ketiga adalah proses pelingkupan atau scoping. Merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuannya adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhirnya adalah dokumen K-AMDAL. Selanjutnya adalah penyusunan dan penilaian K-AMDAL. Setelah K-AMDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Selanjutnya, yang kelima adalah penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ini dilakukan dengan mengacu pada K-AMDAL yang telah disepakati atau hasil penilaian Komisi AMDAL. Setelah selesai disusun, sama halnya dengan penyusunan dan penilaian K-AMDAL, lama waktunya adalah 75 hari untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali dokumennya oleh si penyusun. Yang terakhir adalah persetujuan kelayakan lingkungan, yaitu keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha atau kegiatan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Serta penerbitan keputusan wajib mencantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.